Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ayyuhan nas, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudhakkiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, ma'unah dan hidayahnya. Termasuk Allah masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di tempat yang katanya tadi sederhana, walaupun bagi saya ini udah mewah sehari ya ini. Udah wah ini 3 lantai. Sudah luar biasa. Alhamdulillah Allah sudah sempatkan kita untuk berkumpul di tempat ini yang sungguh luar biasa indahnya. Termasuk juga salawat beserta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di yaumul akhirah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dari TPAD, Taman Pendidikan Al-Quran, golongan dewasa, Ibu ya? Dewasa. LPSD Sakinah yang semoga sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini tidak panjang, tidak lama, karena saya lihat bapak-bapak, ibu-ibu termasuk saya udah lapar semua kayaknya. Udah kelihatan dari raut mukanya ini. Bersama saya. Dingin juga nih. Udah lapar semua gitu ya. Jadi tidak panjang, udah belum sarapan, tidak lama. Tapi insyaallah walaupun nanti tidak lama, ada beberapa hal yang kita bisa ambil manfaatnya. Amin. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan rihlah, ini kan katanya ada rihlah yang diselenggarakan oleh LPSD Sakinah TPAD. Rihlah itu artinya ya apa? Perjalanan. Rihlah disebutkan di dalam Al-Qur'an, Bapak Ibu rahimakumullah, di surah Al-Quraisy atau surah Quraisy. Insyaallah kita hafal semuanya. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatash shita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Jadi kata Allah di situ li'ila fi Quraisy, karena kebiasaan orang-orang Quraisy. Ila fihim rihlatash shita'i was-shayf. Kebiasaan orang-orang Quraisy itu kata Allah rihlatash shita'i was-shayf, yaitu mengadakan rihlah, mengadakan perjalanan, mengadakan safar baik asyita was-shayf. Di musim apa? Musim kemarau, termasuk musim apa satunya? Musim hujan, musim dingin. Jadi baik musim kemarau atau musim apa satunya tadi? Musim hujan, orang-orang Quraisy, orang-orang Mekah biasa melakukan rihlah, biasa melakukan perjalanan.
Salah satu alasan Allah mengapa menyebutkan orang Quraisy ini sebagai orang yang selalu melakukan rihlah. Karena Bapak Ibu rahimakumullah, orang-orang Mekah, orang Quraisy ini biasa rihlah ke Syam. Syam itu sekarang ya Palestina gitu ya, salah satunya. Biasa berjalan melakukan rihlah, perjalanan baik berdagang dan seterusnya ke negeri Syam atau termasuk juga Yaman. Mereka melihat kaum umat-umat terdahulu yang sudah disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang Quraisy rihlah ke Yaman, rihlah ke Palestina dan seterusnya, mereka melihat gedung-gedung, rumah-rumah yang sudah hancur, tidak ada penghuninya karena diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian mempertanyakan, lah kata Allah, kalian sekarang sudah melihat sendiri, sekalian sudah melakukan perjalanan di mana umat-umat terdahulu yang mereka ketika ingkar kepada Allah langsung diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau engkau orang Quraisy, orang penduduk Mekah, kalau tidak ingin senasib dengan mereka, Allah kemudian menyebutkan falya'budu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhan yang memiliki rumah ini, maksudnya Ka'bah. Jadi Ka'bah itu adalah Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah minta bagi bagi orang Quraisy yang biasa melakukan rihlah, yang mereka sudah mengambil pelajaran dari kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak layak bagi mereka untuk juga diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian menyebutkan falya'budu rabb hadzal bait, maka sembahlah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, yang mengurus Baitullah, yaitu Ka'bah. Ini Bapak Ibu, ini udah hampir semua ini ya ke Baitullah ini, baik yang haji ataupun yang sudah umroh. Ya. Itu rihlah. Jadi rihlah ada katanya disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya itu surah Al-Quraisy. Bapak Ibu rahimakumullah, berkaitan dengan rihlah ini atau melakukan perjalanan ini, saya ingin mengutip makalah atau perkataan atau peribahasa dalam bahasa Arab. Disebutkan di situ, man arafa bu'das safari ista'adda. Ini luar biasa ini peribahasa ini sebetulnya. Man arafa bu'das safari ista'adda. Barang siapa yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka ia akan banyak mengadakan persiapan. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Luar biasa. Jadi barang siapa, kata peribahasa Arab menyebutkan, yang mengetahui jauhnya suatu perjalanan, maka ia akan melakukan banyak persiapan. Semakin jauh radius jarak yang dia tempuh, semakin banyak persiapan yang harus dia siapkan. Termasuk semakin banyak bekal yang harus dia bawa. Benar atau tidak? Berangkat dari Magetan kota ke Sarangan butuh bekal atau tidak? Butuh. Padahal cuma masih dalam kota sebetulnya, masih dalam satu kabupaten. Kebablasan sampai lebih tadi saya tadi. Apalagi perjalanan antar kota, butuh persiapan, butuh bekal. Apalagi perjalanan antar negara, butuh bekal, bahkan butuh visa, paspor dan semacamnya. Apalagi nanti perjalanan dari alam dunia menuju apa? Bekalnya bukan main itu. Butuh bekal yang luar biasa. Banyak bekalnya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, semakin jauh jarak yang akan kita tempuh, semakin banyak hal yang perlu kita siapkan.
Apa yang perlu kita siapkan Bapak Ibu rahimakumullah dalam melakukan perjalanan? Tadi kami sampaikan yang pertama adalah bekal, termasuk yang kedua ini baru saya dapatkan sebetulnya. Apa yang perlu siapkan? Panduan. Soalnya tadi saya kesasar gitu ya. Panduan, bener nih. Jadi kita melakukan perjalanan butuh panduan, bekal udah banyak gitu ya. Macam-macam bekalnya tapi gak ada GPS-nya. Apa GPS itu? Yaitu Google ya, Google Map. Atau gak ada orang yang tahu yang bisa memandu. Maka kemungkinan terbesarnya dia akan sesat. Jadi dua itu sebetulnya pokoknya. Pertama adalah bekalnya, termasuk juga panduannya, kemudian bekalnya. Kalau panduan bekal dalam dunia kan Bapak Ibu tentunya yang lebih tahu ya. Panduannya tadi bisa GPS, bisa nyewa sopir yang lebih tahu, atau bekalnya juga bawa ayam tadi katanya juga itu. Sampai nyembelih 5 ekor kemarin. Itu bekal tuh. Bahkan cuma dalam kota itu butuh bekal. Itu bekal di dunia. Yang insya Allah akan bahas di sini adalah bekal dan panduan menuju akhirat. Apa panduannya Bapak Ibu rahimakumullah bekal menuju akhirat? Tentunya panduannya mohon maaf. Apa panduannya? Al-Quran dan sunnah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panduan itu GPS-nya lah kalau sekarang. Al-Quran itu semacam buku panduannya, supirnya Nabi, gitu ya. Disetir oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Belok gitu ya, belok, lurus, itu. Kenapa? Karena Rasulullah itu adalah apa? Al-Quran yang berjalan. Bukan kata saya, tapi kata Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang berjalan. Jadi Al-Quran itu prakteknya ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi panduannya jelas. Ini sering kita ulang-ulang bahwa panduan kehidupan menuju akhirat adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan panduan kehidupan itu Bapak Ibu rahimakumullah sudah Allah turunkan kepada manusia sejak manusia turun pertama kali ke muka bumi. Jadi sejak Nabi Adam gitu ya, Allah langsung sudah menurunkan panduan. Apa buktinya? Allah misalkan sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, surah Al-Baqarah, surah ke-2 ayat 38, kata Allah, "Qul lahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Ini hafal insyaallah. Yang hafal tentunya surah Al-Baqarah ayat 38. Jadi selepas Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi, karena memang Allah sudah memproyeksikan, sudah mengagendakan, sudah merencanakan bahwa Adam ini akan menjadi khalifah di muka bumi. Selepas Nabi Adam diturunkan oleh Allah, Allah kemudian mengatakan, "Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Barang siapa yang mengikuti kata Allah ini, atau kalau sekarang pedomanku atau panduanku, maka dia akan mendapatkan petunjuk. Jadi sejak pertama kali manusia diturunkan oleh Allah sudah langsung diturunkan petunjuk. Sama seperti sebuah pabrik Bapak Ibu rahimakumullah membuat HP gitu ya. Setelah HP ada apanya biasanya? Di kardusnya itu ada buku panduannya, buku petunjuknya. Bayangkan loh, untuk mengoperasikan HP secara baik saja butuh panduan.
butuh petunjuk, apalagi untuk menjalani kehidupan yang ini di dunia ini. Tentunya pasti akan butuh petunjuk, pasti akan butuh panduan biar tidak tersesat. Nah, itu panduan. Terus panduan itu diturunkan oleh Allah dari sejak Zabur, kemudian ada apa lagi? Taurat, ada Injil, dan terakhir adalah apa? Al-Qur'an. Setelah Al-Qur'an Allah tidak menurunkan buku panduan lagi, Bapak Ibu ya. Tiba-tiba ini wahyu Allah yang baru kayaknya nih. Al-Qur'an dihapus gitu. Enggak ada seperti itu. Karena setelah Taurat, Injil, Zabur, yang terakhir Al-Qur'an ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sudah tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, maka tidak akan ada kitab suci lagi setelah Al-Qur'an, termasuk bahkan Nabi Isa alaihissalam ketika beliau nanti turun lagi di akhir zaman, beliau tidak membawa ajaran baru, tidak membawa kitab Injil, tidak membawa kitab baru. Justru yang Nabi Isa perjuangkan adalah Al-Qur'an nanti itu. Bisa dipahami Pak Ibu ya? Gitu. Itu panduan itu. Kita memang membutuhkan panduan. Itu yang pertama Pak Ibu ya. Jadi yang perlu disiapkan dalam perjalanan panduan. Kalau di kita HP ya. Kalau panduan kehidupan adalah Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Alhamdulillah panduan ini secara khusus oleh LPSD Sakinah juga digalakkan ya Pak Ibu ya. Digalakkan, ada apa tadi kata Ketua LPSD, ada macam-macam kajian termasuk juga TPA, ada juga TPAD ya, TPQ ya. Untuk yang anak-anak, untuk yang dewasa ada TPAD. Itu tentunya mungkin bagian dari upaya kita untuk mempelajari panduan kita yaitu Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an bukan koran Bapak Ibu ya. Beda dikit saja, kalau koran dibaca dibuang gitu. Kalau Al-Qur'an tidak seperti itu. Kenapa? Diamalkan. Kalau koran sekedar informasi, berita hari ini gitu ya. Dibuang habis itu. Al-Qur'an. Beda dikit soalnya. Tapi memang kalau bahasa Inggrisnya itu Quran, the Quran bahasa Inggrisnya. The Quran gitu. The Quran. Itu yang pertama, panduan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang kedua adalah bekal. Yang pertama panduan, yang kedua bekal. Ini penting juga ini. Kalau nggak ada bekal kita nanti nggak makan Bapak Ibu ya. Alhamdulillah tadi disediakan. Insyaallah setelah ini makan kita ini. Makan. Makan. Ikut belah. Ikut kemarin soalnya. Ikut lihat doang Mas. Itu bekal. Adapun bekal terbaik Bapak Ibu rahimakumullah adalah apa? Takwa. Bener. Disampaikan oleh Ustadzah Fali soalnya. Ustadzah kan udah. Bener mestinya itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Al-Baqarah 197. Di ujung ayatnya, hampir ujung ayatnya. Wa tazawwadu, berbekallah kalian kata Allah, fa inna khairaz zadi taqwa, karena paling baiknya bekal itu adalah takwa. Udah itu. Takwa itu udah bekal yang paling baik. Dan mohon maaf Bapak Ibu rahimakumullah, dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Orang yang cerdas itu kata Nabi, orang yang cerdas versi Nabi bukan versi kita. Kalau cerdas versi kita kan ya profesor gitu ya, atau ranking 1.
atau IPK 4 dan seterusnya. Tetapi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdas, yang pintar itu adalah orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya dan mencari bekal-bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Itu pintar itu namanya. Orang yang pintar, orang yang cerdas, salah satunya adalah dia mempersiapkan bekal-bekal terbaik untuk menjemput kematian. Kalau kata ini tadi Pak Sabari mengutip orang Gontor, ya saya mengutip orang Gontor juga. Kata Ustadz Hasan itu, kita sering gitu ya memikirkan bagaimana cara hidup enak, kata beliau itu, tapi tidak pernah berpikir untuk mati enak, katanya. Bisa dipahami ya, ya? Gimana hidup enak ya, itu gaji miliaran gitu ya, dan seterusnya lah pendapatan, tapi tidak pernah terpikir untuk bagaimana nanti setelah mati hidup enak, matinya enak, itu nggak pikir. Itu kama qala Syekh Gontor yang Ustaz Hasan. Jadi tidak berpikir hidup enak di dunia, tapi tidak pernah berpikir untuk matinya enak. Husnul khotimah itu yang kita cari tentunya, Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi bekal terbaik tadi kami sampaikan adalah takwa. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, banyak ciri-ciri dari takwa, banyak sekali. Adapun yang ingin saya kutip berkaitan dengan ciri dari takwa itu adalah surah Al-Hajj. Surah berapa? 22 benar, ayat 32. Dari sekian banyak ciri takwa yang ingin kita ambil di sini, ciri takwa di surah Al-Hajj ayat 32. Kata Allah di situ, wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min, udah ketemu? Min taqwal qulub. Udah hafal juga ternyata Ustaz ini. Ya layak emang Ustaz ya, bener. Jadi kata Allah di situ, wa may yu'azzim sya'airallah, barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka orang itu adalah orang yang betul-betul memiliki ketakwaan hatinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saya tanya, apakah syiar Islam yang paling utama, Bapak Ibu rahimakumullah? Quran. Benar atau tidak? Benar ini. Al-Quran berbanding dengan hadis tentunya ya. Artinya Allah ingin menyampaikan bahwa barang siapa yang mengagungkan, memuliakan syiar-syiar Allah, maka dia adalah orang yang punya ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan syiar Islam yang paling utama adalah apa? Al-Qur'an. Artinya orang yang mensyiarkan Al-Qur'an, orang yang menyebarluaskan Al-Qur'an, orang yang memberikan pemahaman yang baik kepada Al-Qur'an kepada orang lain, itulah ciri dari orang yang punya ketakwaan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Nabi kemudian menyebutkan man ta'allamal Qur'an, kata Rasulullah, khairukum man ta'amal Qur'an wa 'allamahu. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Kayaknya ibu-ibu di sini orang terbaik semua kayaknya. Amin. Pertama belajar Al-Qur'an, yang kedua mengajarkan. Udah itu selesai urusan. Ahli surga. Insyaallah, amin. Selesai urusan udah itu. Ya itu. Katut. Bapak. Nah itu. Jangan ribut ini. Udah selesai urusan itu. Insyaallah tidak kurang sih. Insyaallah semoga bekal-bekal kita cukup nanti ketika kita bawa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi bekal takwa, apalagi kita insyaallah termasuk orang yang mensyiarkan
Al-Quran, syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk didirikan lembaga pendidikan sosial dan dakwah. Itu insyaallah bagian dari upaya untuk mengagungkan syiar-syiar Allah atau mensyiarkan Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kelihatannya ibu-ibu udah kelaparan kayaknya. Kelihatannya, maksud saya Pak Ibu ya. Mungkin itu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan singkat. Jadi tadi sedikit mengulang bahwa setiap perjalanan setidaknya kita membutuhkan panduan dan bekal. Adapun perjalanan menuju akhirat, menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita butuh panduan berupa Al-Quran dan Sunnah, dan bekal, yaitu bekal yang paling utama adalah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan dicatat amal ibadah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami kembalikan kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga Pak. Nggih, lha niki Pak. Ini ada jam 10. Terus dia segini Pak.